Selamat datang di lab pertama investasi modal. Sebelumnya aku perkenalkan, nama aku Rezandi Sofian. Aku akan jadi TA kalian sama ini di. Nah, sebelumnya sebenarnya aku tuh ada partner aku tuh buat di MK. Sebelum mulai, aku bakalan bacain peraturan praktikumnya dulu ya. Peraturan praktikum dari investasi dan pasar modal. Pertama, dan sistem daring akan dilakukan setiap Senin pukul 16.00 mulai tanggal 1 Maret. Lalu setiap praktikan diharapkan bergabung ke Google Classroom dan Google Line. Lalu teknis praktikumnya, tugas praktikum wajib dikerjakan dengan ketentuan tulis tangan. Terus mingguannya dikerjakan dengan ditulis tangan, lalu di-scan atau di-foto, terus dikumpulin ke Google Classroom dengan deadline yang berlaku. Deadline-nya itu kan di Google Classroom hari Senin jam 4 sore. File pengumpulannya dalam bentuk file PDF. Formatnya gini ya, TM01 berarti web 1 namanya, terus NPM, terus nama kelas IPM berapa, terus penjelasan singkat materi praktikum, yang di Senin pagi atau H-1. Terus catatan lab, kalau misalnya kita pakai video itu bakalan dibagiin Senin juga atau H-1 juga. Terus diharapkan praktikan mempelajari materi praktikum terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Lalu untuk pengerjaan lab mingguannya akan dimulai pada hari Senin sesuai dengan jadwal, berarti jam 4. Terus modul dan lembar jawaban akan dibagikan di dalam Google Classroom. Lalu nanti selama pekerjaannya tanya jawab ke teaching assistant. Kalau misalnya sekarang ini Zoom, kalau udah selesai, tugasnya dikumpulin melalui Google Classroom dengan format lab berapa, lab 01, berarti sekarang lab pertama, nama, NPM, sama nama kelas, dan juga TA-nya. Terus pre-quiz mingguan akan dilakukan melalui bentrok sama kelas atau kayak gimana, chat aku ya nanti sudah ini. Terus dia 5 menit sebelum UTS sama setelah UTS. Nanti berapa orangnya per minggu aku kasih tahu lagi. Buat pre-quiznya juga itu berarti dia sama kayak kemarin dipelajarin. Berarti si pre-quiz ini mulainya minggu depan, berarti materinya itu lab 1 sama lab 2. Biasa 2 soal dari lab 1, 1 soal dari lab kedua. Terus versi keterlambatan. Pastikan yang terlambat gabung atau mengerjakan tidak dapat tambahan. Terus praktikan yang terlambat mengikuti pre-quiz, maka nilai pre-quiz akan 0. Praktikan yang terlambat mensubmit tugas mingguan akan diberi pengurangan nilai besar 10-30 menit. Dan praktikan yang terlambat mensubmit lab mingguan akan diberi pengurangan nilai sebesar 10 poin 30 menit. Pengerjaan kegiatan hukum wajib dilakukan secara individu dan bila ketahuan melanggar, maka nilai pada minggu tersebut 0. Lalu yang terakhir, seluruh praktikan diharapkan dan terus aktif dalam berkomunikasi dengan teaching assistant melalui grup dan classroom.
Sampai sini ada yang mau di dulu teknis praktikum atau peraturan praktikumnya? Nggak ada ya? Aja. Aku juga mau ngasih tahu nih, karena di sini kan sekarang kita bukan yang anak akun aja, jadi mungkin ada yang masih belum tahu. Jadi kalau di misalnya praktikum lab gini, kadang nih ada yang kayak kosong kayak gini. Nah, nanti itu aku bakalan minta aku mulai ya. Jadi masuk materi, aku mau ngingetin lagi nih. Jadi kemarin kan kita udah belajar manajemen keuangan. Belajar investasi lebih di sisi usahaannya. Nah, kalau di investasi dan pasar modal ini kita tuh lebih dari sisi investornya. Nah, terus kan kita sebagai investor tuh pasti kalau mau investasi pasti kita mikirin nih risk sama return dari investasi yang akan kita lakuin kan. Nah, berarti si risk and return ini tuh penting. Nah, cara cari risk and return-nya itu tuh ada dua cara. Itu dilihat dari apakah kita tuh berinvestasi itu single asset atau portofolio. Nah, buat di lab satu ini kita bakalan belajar series buat yang single asset dulu. Baru nanti di lab selanjutnya kita belajar yang portofolio. Nah, kalau single asset itu apa? Portofolio itu apa? Single asset itu tuh investasinya di satu aset. Berarti misalnya kita investasi di satu saham satu perusahaan gitu. Nah, kalau portofolio itu bisa kumpulan dari berbagai saham. Jadi di ini kita anggap itu mencari aset. Sekarang sebelum masuk ke risk and return-nya, kita masuk dulu ke investasi. Jadi dari pengertian, pengertiannya, investasi itu pengeluaran modal untuk ditekankan pada aset dengan tujuan mendapat manfaat di masa depan. Misalnya membeli berarti itu ada pengeluaran modal kan, aku beli saham ditanamkan pada asetnya itu berarti saham buat dapetin dividen di masa yang akan datang, berarti manfaatnya itu adalah si dividennya gitu. Lalu masuk ke tujuan dari investasi. Dulu itu melaksanakan investasi untuk dana pensiun. Jadi biasanya perusahaan itu menyisihkan gitu ya. Kadang dia juga ngambil sebagian dari karyawannya buat uh, dia investasiin lagi ke dana pensiun atau dia investasiin lagi biar dia nanti di 10 tahun yang akan datang dia punya dana buat ngasih tunjangan hari tua ke si karyawannya. Nah, itu salah satu tujuan bagi perusahaan. Lalu yang kedua adalah untuk investasi. Berarti di sini perusahaan tuh dia ngasih bagi harga berapa itu investasi. Terus bisa juga perusahaan tuh nganggap dari ada investasi uangnya itu karena bakat perusahaan. Sedangkan kalau dari individu itu buat tabung. Jadi biasanya kita juga sebagai
penghasilan pensiun. Sebenarnya ini bukan tabungan pensiun doang, tapi bisa tabungan buat pendidikan atau tabungan buat rumah di masa yang akan datang gitu, itu bisa sebagai tujuan investasi kita. Terus yang kedua itu adalah tambahan income. Jadi seperti yang kita tahu kan kalau kita investasi kita bisa dapat keuntungan tuh kayak tadi yang keuntungan dari selisih harga. Nah itu bisa jadi tambahan income kita. Dan yang terakhir buat tax consideration. Nah kalau tax consideration ini sebenarnya kita ngelakuin investasi buat ngurangin pajak yang kita bayar. Nah misalnya tuh kayak gimana? Jadi kita ngelakuin investasi di pensiun, kayak kita ikutan iuran dana pensiun. Nah, iuran dana pensiun itu kan kalau di pajak penghasilan dia itu sebagai pengurang penghasilan kita kan. Jadi otomatis penghasilan yang kena pajak kita itu jadi lebih kecil. Jadi pajak yang kita bayar itu bakalan lebih kecil karena kita bayar si iuran pensiun itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke jenis investasi. Jenis investasi itu ada 3 macam. Ada yang real asset atau properti, ada pasar uang, dan pasar modal. Ada yang mau bantu jawab? Satu orang, satu jenis ya. Misalnya satu orang real asset, satu orang pasar uang, satu orang pasar modal. Jadi ada 3. Natasha, boleh. Kalau yang real asset atau properti itu bisa bangunan, tanah, kayak gitu. Bangunan sama tanah. Ini Tiara, tadi udah raising. Halo Kak. Iya. Halo. Iya, kalau pasar uang contohnya saham. Kalau pasar modal. Pasar modal contohnya saham. Iya. Oke. Ada lagi nggak? Di pasar modal. Udah Kak, saham reksadana. Saham, iya. Saham reksadana gitu sih Kak. Tadi Kisti yang tunjuk tangan. Yang pasar uang, foreign exchange, cryptocurrency, reksadana juga bisa, tapi yang uang kalau nggak salah ada. Yang fund ya. Di sini ada Kisti, Natasha, sama Tiara. Ya benar kata Kisti, Natasha, sama Tiara. Jadi kalau misalnya real asset atau properti itu bisa bangunan sama tanah atau bisa juga emas. Terus pasar uang itu bisa SBI, bisa deposito atau surat berharga pasar uang atau tadi kita reksadana pasar uang karena reksadana juga ada pasar uangnya. Terus buat di pasar modal itu ada saham, ada obligasi atau surat utang, terus ada reksadana. Nah, reksadana itu kalau yang belum tahu itu reksadana itu kita jadi ngasihin dana gitu kayak modal ke manajer investasi. Nanti manajer investasi yang bantu buat nginvestasiin lagi si uang kita itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyain dulu sebelum kita masuk ke return. Belum ada Kak. Oke. Sekarang masuk ke return. Kak, maaf. Nah, return ini, iya. Kalau P2P lending itu masuknya kemana ya Kak? Itu Piladin. P2P lending. P2P. Oh, P2P lending. Dia itu masuknya ke dia jadi kayak individu gitu ya, lending money. Kayak yang gitu kan, kayak online sekarang gitu ya. Iya Kak.
dia kayaknya masuknya mirip sama dia lending kan ya? Dia emang investasi ya? Sebenarnya dia investasi atau kayak minjem gitu aja sih? Si P2P? Soalnya ada return pastinya sih Kak. Oh, dia Untuk investasi. biayain usaha gitu sih setahu saya, makanya saya nanya masuknya kemana. Oke, aku baru denger banget juga sih yang si P2P lending ini. Sampai aku dia cuma kayak lending aja, tapi nanti coba aku cari lagi deh dia kayak gimana si teknisnya banget. Soalnya aku agak kurang tahu juga nih si P2P lending itu. Jadi aku masih belum tahu dia masuknya ke si real asset atau pasar uang atau pasar modal. Oke, makasih Kak. Nanti aku cari. Oke, nanti aku chat aja ke Wita ya, tadi yang nanya. Pasar uang tuh kata Tiara pasar uang, tapi nanti aku cari lagi deh buat lebih pastinya. Oke, terus kita masuk lagi aja ke return. Nah, kalau return dia itu tingkat pengembalian dari suatu investasi baik gain atau loss. Jadi misalnya kita investasinya itu di saham. Nah, berarti si pengembaliannya itu berupa si dividennya atau berupa si perubahan harga sahamnya itu. Jadi dia bisa gain atau loss karena bisa perubahan sahamnya juga harganya kan bisa gain, bisa lebih besar atau bisa jadi loss kalau dianya malah lebih kecil dari harga beli kita. Nah, di return ini tuh ada yang namanya expected return sama ada yang namanya realized return. Nah, kalau expected return itu dia adalah return yang kita harapkan terima dari suatu investasi. Nah, di sini berarti return-nya itu masih expected, makanya kita pakai rumusnya itu kayak rata-rata return. Di sini rumusnya adalah sigma return atau total dari return dibagi sama N. Di sini N-nya itu banyaknya si return yang kita masukin ke komponen perhitungan atau si periodenya. Nah, di sini sebenarnya kalau buat cari return ini nggak pakai si ketentuan M ini sih harusnya. Ini ada salah di papannya. Ini digunain kalau buat standar deviasi nanti. Nah, kalau misalnya ada si probabilitas, berarti kita pakai rumus yang bawahnya, yang R kali probabilitasnya, terus nanti kita jumlahin. Gitu. Terus di sini ada yang namanya realized return. Kalau realized return itu kayak actual return atau berapa return yang sebenarnya kita terima. Return yang sebenarnya kita terima. Lalu kita masuk ke komponen return. Nah, komponen return itu ada dua, ada yield sama ada capital gain or loss. Kalau yield, dia itu cash flow yang kita terima atau uang yang kita terima secara periodik. Misalnya kayak dividen kalau misalnya kita investasi di saham, atau bunga kalau misalnya kita investasi di obligasi. Kalau capital gain or loss, itu tuh dia adalah selisih dari harga jual dan harga beli. Kalau misalnya gain itu berarti kita untung, berarti si harga jualnya itu lebih besar daripada harga belinya. Kalau misalnya loss itu berarti kita rugi, berarti si harga jualnya itu lebih kecil daripada si harga belinya. Nah, buat cari return-nya kita tuh pakai cara rate of return. Rate of return ini kita mau cari sebenarnya berapa sih tingkat pengembalian kita dengan cara ngebandingin apa yang kita dapat sama apa yang kita keluarin. Nah, di sini apa yang kita dapat itu kan ada yield sama ada si capital gain or loss-nya. Terus yang kita keluarinnya itu adalah si harga belinya kan, harga beli aset investasi. Berarti uang yang kita keluarin itu kan sebesar uang beli si aset investasinya. Makanya di rumus rate of return ini, dia rumusnya CF, itu berarti si yield ditambah PT itu harga jual atau harga close, kalau misalnya nanti di saham gitu, dikurangi sama harga open atau harga beli, dibagi sama harga belinya. Karena di sini kita bandingin yang kita dapetin sama yang kita keluarin. Gitu.
Nah, si rate of return ini dia tuh bentuknya persentase. Jadi nanti jangan lupa kita kali 100 lagi biar jadi persen. Nah, di sini aku bakalan coba ngitung bareng-bareng juga. Di sini misalnya aku punya saham. Nah, sahamnya aku beli di awal tahun itu harganya $200. Terus aku jual, harga jualnya itu ternyata jadi $400. Ternyata aku jualnya itu di akhir tahun. Nah, selama setahun itu si perusahaan yang aku beli sahamnya itu dia enggak ngeluarin dividen. Berarti di sini dividennya 0. Nah, CF di sini sebenarnya bukan dividen aja sih. Dia tuh bisa juga si bunganya karena dia itu kan yield-nya ya. Jadi dia bisa dividen atau kalau misalnya kita pakai kita aset investasi obligasi itu dia bisa bunganya. Berarti di sini dividennya 0. Berarti rate of return-nya itu berapa? Berarti CF-nya kan 0, bisa ditulis kayak 0. Terus PT-nya berarti harga jualnya harusnya naik. Ceritanya harga jualnya naik deh. Harga jualnya 400. Berarti harga jualnya itu 400 dikurangi harga belinya itu 200 dibagi sama harga belinya 200. Berarti R-nya itu adalah 1. Kita persenin kali 100. Jadi 100%. Jadi rate of return-nya itu dari saham aku yang aku beli itu adalah 100%. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Nah, si rate of return CR ini tuh nanti kita pakai nih buat cari si expected return-nya. R di sini kita pakai carinya dari si rate of return ini. Jadi kan karena si expected return itu kita pakai return yang kemarin gitu yang udah kita ketahui, terus kita cari expected-nya. Jadi dia pakai R si rate of return ini. Di sini ada yang mau ditanyain enggak? Kalau nggak ada, lanjut ke risk. Nah, risk ini adalah ketidakpastian yang dihadapi investor. Maksudnya itu dia adalah ketidakpastian return yang bakalan diterima sama si investor. Makanya ada beberapa sikap dari investor. Yang pertama itu ada risk averse. Kalau risk averse di sini berarti si investornya itu dia gak suka risk gitu. Dia milih risk yang paling rendah. Kalau dia berinvestasi itu dia milih risk yang paling rendah. Nah, makanya di sini biasanya kalau risk averse dia itu investasinya di deposito atau di properti karena dia risknya lebih rendah soalnya si return-nya itu lebih pasti. Lalu ada risk netral. Kalau di risk netral ini dia tuh milih yang return-nya tertinggi. Nah, dia biasanya tuh nggak terlalu peduli sama risk. Yang penting return-nya dia itu tertinggi. Ada risk sedikit gitu dia nggak apa-apa gitu. Si risk netral ini. Makanya dia biasanya tuh investasi di reksadana. Terus ada risk taker. Kalau si risk taker ini dia itu suka sama risk gitu, dia tuh milih yang risknya tertinggi karena dia tuh mikir kalau risknya tinggi itu pasti kan returnnya juga tinggi. Jadi si risk taker ini tuh biasanya dia berinvestasi di forex ataupun di saham. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita ke sumber risiko. Sumber risikonya itu kita bagi jadi 3. Ada perusahaan dan individu, ada dari perusahaan dan dari individu. Nah, mungkin kalian di TM kan kemarin ada soalnya nih, susah ya nyarinya kalau di internet nggak ada yang kayak dari perusahaan individu dan perusahaan individu kayak gini. Nah, ini tuh sebenarnya karena si materi ini yang di sini tuh, ini tuh diturunin dari lab modul-modul Avita yang sebelumnya. Jadi kalian nggak ada ya susah di internet. Nah, jadi kalau misalnya nanti di TM kalian nggak kayak gini juga nggak apa-apa, asal kalian kasih tahu aja nama-nama listnya.
nggak apa-apa, nanti udah benar. Jadi kita masuk ke sumber risiko yang berasal dari perusahaan dan individu. Nah, yang pertama itu ada event risk. Event risk ini risiko yang timbul karena ada sesuatu gitu di suatu negara yang kita mau invest. Misalnya kita tuh investor tuh pasti mikir nih, ada negara yang lagi misalnya kayak Myanmar tuh dia kan lagi gak stabil ya politiknya karena dia lagi ada kudeta. Nah itu pasti kita sebagai investor mikir kalau di sana tuh beresiko banget karena ekonominya dia tuh lagi nggak stabil. Jadi buat berinvestasi di sana tuh pasti sangat beresiko gitu. Lalu itu ada exchange risk. Nah di sini tuh dia risiko yang timbul karena ada perubahan nilai tukar. Nah kalau misalnya kita investasi di luar negeri, nah kalau misalnya kurs di sananya itu lagi lemah, nah pasti si return dari investasi kita itu jadi lebih rendah. Lalu yang ketiga ada purchasing power risk. Nah ini tuh risiko yang ada karena turunnya daya beli masyarakat karena ada inflasi. Jadi di sini kalau misalnya daya beli masyarakat lagi turun, nanti si return kita tuh secara real dia tuh akan lebih rendah karena si inflasi dan si daya beli masyarakat yang turun itu. Jadi kayak misalnya kita returnnya itu 100 juta, tapi secara real karena kita lagi inflasi, itu tuh 100 juta tuh gak bisa sebanyak itu gitu. Realnya itu gak 100 juta, bisa 80 juta. Nah itu adalah purchasing power risk. Lalu ada tax risk. Kalau tax risk itu karena ada peraturan pajak dari pemerintahnya. Nah, misalnya itu kayak ada kenaikan tarif pajak. Nah, itu akan mempengaruhi harga saham. Kalau dari perusahaan itu ada operating risk sama financial risk. Sebenarnya ini udah dijelasin juga di leverage kita kemarin. Kalau operating risk itu dia tuh risiko perusahaan dia bisa menutupi biaya-biaya untuk kegiatan operasionalnya. Misalnya kayak buat beli DM, DL, kayak gitu. Kalau misalnya financial risk itu adalah risiko perusahaan gak bisa menutupi kegiatan finansialnya, misalnya dia nggak bisa bayar dividen atau dia nggak bisa bayar bunga dari obligasi dia. Lalu kita ke yang individu. Kalau individu itu ada market risk. Nah, market risk ini itu tuh risiko yang timbul karena ada fluktuasi pasar. Kalau fluktuasi pasar itu dia bakalan mempengaruhi return dari investasi juga. Returnnya juga bakalan jadi berfluktuasi atau jadi jadi lebih banyak berbedanya gitu, banyak berfluktuasi lah pokoknya, ya benar. Returnnya jadi lebih bervariasi gitu, kayak mempengaruhi si variabilitas si returnnya itu. Kalau misalnya pasar itu berfluktuasi. Terus ada liquidity risk. Kalau liquidity risk itu risiko yang berhubungan sama si kemampuan aset investasi kita buat diperjualbelikan di pasar. Jadi kayak ketidakpastian si aset kita tuh liquid gitu, mudah dikonversikan ke kas apa enggak, mudah diperjualbelikan di pasar atau enggak, kayak gitu. Lalu ada interest risk. Kalau interest risk itu berarti risiko karena suku bunga, di mana kalau suku bunganya naik itu si harga saham bakalan turun karena investor bakalan milih buat berinvestasi di obligasi ataupun dia di deposito yang mengikuti si suku bunga itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang jelas? Aku izin bertanya. Iya. Mau nanya, kalau inflation risk itu masuknya ke market risk apa beda lagi? Yang aku lihat tuh dia kan kalau di internet ya. Iya, soalnya kalau di internet kan ada inflation risk. Nah, dia itu beda lagi apa gimana? Yang aku lihat tuh si purchasing power gitu deh, kalau nggak salah dia tuh dibilangnya kayak
nyambung juga sama si inflation risk. Dan dia tuh karena dia si purchasing power juga kan dipengaruhi sama inflasi juga kan si daya beli masyarakat. Oke, makasih. Ada lagi? Kalau nggak ada, lanjut ke risk measurement atau gimana cara kita untuk mengukur risk. Yang pertama, kita bisa cari standar deviasinya. Nah, si standar deviasi ini kita tuh mau mengukur penyimpangan yang terjadi pada investasi kita. Jadi penyimpangan dari return yang kita terima supaya kita bisa tahu risiko itu segimana gitu. Nah, semakin besar si penyimpangannya itu, maka si investasi itu bakalan dianggap semakin beresiko. Nah, si rumusnya ini kayak gini, kayak standar deviasi yang kita statis mirip-mirip. Terus ini rumusnya itu ada dua. Yang pertama, kalau misalnya ada si probabilitasnya, kita pakai yang atas. Ini akar dari sigma R dikurangi expected return dikuadratin, terus kita kali sama probabilitasnya. Atau kita pakai cara yang bawahnya, yaitu akar dari sigma R dikurangi expected return kuadrat dibagi N atau N-1. Nah, di sini ada ketentuannya. Kalau misalnya N, itu tuh kalau si periodenya atau si return yang kita hitungnya itu banyaknya lebih besar dari 30, kita pakainya si N. Kalau si N-nya kurang dari 30, return yang kita hitungnya kurang dari 30, itu kita pakainya N-1. Sini P-nya itu probabilitas. Terus ada juga koefisien variasi. Kalau koefisien variasi itu kita ngelihat berapa sih risiko yang harus ditanggung di setiap return yang kita terima. Rumusnya itu si standar deviasinya dibagi sama expected return. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Aku mau tanya. Ya. Kalau seandainya hasil standar deviasi atau coefficient of variation itu minus, berarti kan istilahnya resikonya minus ya Kak. Itu tuh berarti nggak berat atau sebenarnya semakin beresiko Kak? Si standar deviasinya dia minus berarti, tapi kenapa dia bisa minus? Padahal kan kayak di akarnya. Maksudnya coefficient of variation Kak, maaf. Oh, kalau coefficient of variation, dia sebenarnya kayaknya beresiko. Waktu itu pernah ya aku tuh ada yang kayak gitu. Terus dibilangnya tuh dia beresikonya rendah gitu ya berarti. Tapi waktu itu juga agak masih bingung juga karena waktu itu ada temen aku yang bikin laporan dan dia ternyata minus. Itu juga dia nyari di internet pun susah gitu apa maksudnya. Nah, jadi waktu itu dibilangnya kayaknya tuh dia resikonya tuh jadi rendah gitu. Karena dia minus si coefficient of variation-nya. Cuma nanti kalau ada kabar lebih lanjut lagi tentang yang minus itu nanti aku kasih tahu lagi. Waktu itu sih kalau nggak salah gitu kita jadinya. Atau Kristi mau... Oh iya, makasih. Mungkin aku mau mau ngejawab jawaban Melisa, boleh? Pertanyaan Melisa. Iya, boleh. Jadi kalau yang minus itu tandanya malah lebih beresiko. Kenapa? Karena tandanya expected return-nya itu kan negatif, berarti return yang diterima itu negatif, berarti untuk resikonya itu sangat buruk. Jadi untuk CV yang bagus itu kemarin gue sempat nanya juga ke Bu Prima, itu yang bagus adalah yang mendekati 0. Jadi kalau masalah negatif atau positif itu nggak ada nilainya, tapi jaraknya seberapa besar atau paling kecil gitu. Oke, thank you Kristi. Kasih. Ya, berarti kalau misalnya mau lanjut nanya. Iya boleh. Berarti kalau untuk menanggapi yang Melisa tadi, misalnya ada kasus nih saham yang dihitung kan CV-nya, coefficient of variation-nya. Dapat nih hasilnya ada minus 6, ada minus 16, terus ada positif 7. Berarti yang paling buruk CV-nya yang minus 16. Iya, berarti kalau dari yang tadi kayak lebih mending
risikonya 7 dibanding yang dianya minus, karena katanya kan berarti si expected-nya juga dia minus kan, jadi risiko dia malah lebih besar. Oke, apalagi dia minus 16 Berarti yang juga paling kan. baik, berarti yang paling baik yang positif 7. Kalau menurut aku dan yang menurut aku dari yang jawaban Bu Prima itu berarti yang positif 7, karena dia yang mendekati 0 dan bukan yang minus, karena kata Bu Prima kan yang minus malah dia jadi yang paling buruk. Makasih semua. Kasih juga buat Kristi yang dibantu jawab. Oke, ada lagi gak? Kalau nggak ada, lanjut. Nah, nih, selanjutnya itu kita mau cari net proceed, atau kita mau cari tahu nih berapa sih kas yang sebenarnya kita terima dari transaksi jual beli saham kita. Nah, berarti di sini kita tuh mau dengan cara si total sell amount atau uang yang kita dapetin dari menjual sahamnya dikurangi sama uang yang kita keluarin buat dapetin si saham itu. Misalnya nih kita saham, asetnya. Nah, pertama kita cari dulu total buy amount-nya. Nah, di sini ada transaction amount. Transaction amount itu berarti si harga belinya. Buat kita tahu total buy amount-nya, berarti si harga belinya itu ditambah sama biaya-biaya yang ada buat kita dapetin si sahamnya itu. Karena biasanya tuh buat kita dapetin saham ada fee yang harus kita bayar, misalnya ke si pihak sekuritasnya, terus kita pihak ke BI-nya itu ada fee-nya juga. Nah, jadi si total buy amount itu kita cari dengan cara si transaction amount kita tambah sama si buy fee, sama VAT atau si pajak pertambahan nilai, terus BEV sama BIV. Hasilnya itu berarti si total buy amount. Nah, buat si buy fee, itu cara-carinya si harga belinya dikali sama persentase buy fee-nya. Terus buat pajaknya, ini harus diingat-ingat, yang dikali sama tarif pajaknya itu bukan si harga belinya, tapi hasil dari buy fee-nya. Si buy fee-nya kita kali sama persentase pajak. Terus BEV-nya itu berarti si harga beli dikali sama persentase si fee untuk BEI-nya. Terus kita jumlahin si total fee, kita jumlahin juga sama si harga belinya. Hasilnya total buy amount-nya. Terus kita sekarang cari uang yang sebenarnya kita terima dari menjual si sahamnya. Berarti kita cari total sell amount. Nah, di sini berarti harga jual saham kita dikurangi sama biaya-biaya fee tadi. Nah, pertama tuh ada sell fee. Berarti di sini fee buat si sekuritasnya buat menjual si saham itu. Berarti A, si transaction amount dikali sama persentasenya. Terus buat pajaknya juga sama, dia yang dikalinya itu si sell fee-nya. Berarti B dikali sama tarifnya, tarif pajak. Terus ada BEV itu si A atau si harga jualnya dikali sama persentasenya. Terus kita jumlahnya nanti jadi pengurang buat si harga jualnya, si A ini, A kurang B. Nah, kalau kita udah dapet nih si total buy amount sama total sell amount, kita bisa cari net profit-nya. Nah, caranya total sell dikurangi sama total buy amount. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Permisi Kak, itu nilai amount-nya tadi aku kayak agak kelewat. Buy fee-nya itu A-nya kali berapa ya? Berapa persen? Ini kali berapanya nanti gimana di soal atau di sananya berapa persennya, ini cuma rumusnya. Oh, oke Kak. Ada lagi? Ada? Kalau nggak ada berarti dulu aja sekarang. Jadi aku stop share dulu. Jadi kan nanti kalian tugas akhir itu kan harus
kalian kan. Nah, itu tuh kita praktek tradingnya tuh ada 2 pilihan gitu, ada bisa pakai iPod sama bisa pakai si Philip yang udah kerjasama sama fakultas. Nah, di sini tuh kita kalau yang Philip dia tuh kalau misalnya banknya BCA dia tuh bisa langsung gitu, si daftarnya bisa langsung online. BCA itu tuh kayak ribet gitu, harus ngirim berkas-berkas gitu dia ke Philipsnya. Jadi makanya kita kasih pilihan lain buat di si iPod-nya. Kita kasih pilihan lain, jadi kalian bisa milih iPod atau milih Philips. Tapi kalau BCA kayaknya kalian wajib Philips gitu, karena si fakultasnya kayak udah kerjasama, jadi dia minta yang BCA itu untuk pakainya Philips. Nanti jadi kalian kalau misalnya ada yang udah punya udah punya akun Philips atau akun iPod, kasih tahu aku. Terus kalian nanti kasih tahu juga, pilih juga deh dari sekarang kalian pilih mau apa, mau pakai iPod apa mau pakai Philips, tapi terserah kalian. Kalau misalnya kalian bukan BCA tapi mau pakai Philips juga boleh, nanti di sama buat yang si iPod sama Philips. Jadi nanti kalau ada yang udah punya, kabarin aku lewat line. Oke, sekarang udah buka sekuritas tapi di ajaib, berarti harus buka lagi ya di iPod atau POEMS. BTW waktu itu juga pernah coba buka di iPod kan, terus RDN-nya ketolak masa Kak? Gimana ya? Iya emang iPod juga. Iya sama Kak, aku juga. Oh iya, RDN-nya ketolak atau apanya? Soalnya temen aku ada yang KTP-nya juga yang kayak ketolak gitu pas lagi identifikasi. Aku sih di email katanya RDN, terus emang rada lama juga sih bikinnya. Harus antara dua itu, nggak boleh pakai yang udah ada. Nggak boleh, harus antara dua itu. Pasti kita ngasih biar sama aja, nggak terlalu beda-beda banget sih ininya, akunnya. Iya harus dua itu. Jadinya harus buat lagi. Iya, kalau yang dia selain iPod sama selain Philips buat lagi. Soalnya ini cuma buat soalnya nanti kalian juga kan uang itu harus ada cuma 200.000 doang kan. Karena buat di laporan kalian nanti juga, buat di laporan tradingnya. Terus kayak kita juga kan nanti ada hadiah gitu, kayak buat yang dapet gain terbanyak nanti dapat hadiah. Nah, biar gampang juga kan buat ngelihatnya sama-sama 200.000 gitu, dari 200.000 itu dapat berapa, jadi disamain gitu. Harus. Kamu mau tanya boleh? Iya. Kalau misalkan aku punya 2 akun, baik di POEMS sama di iPod, itu boleh nggak? Misalkan iPodnya nggak aku pakai, boleh nggak aku pakai di sekarang ini Kak, praktikum ini? Boleh kalau kamu udah ada. Oke, makasih Kak. Kalau masih iPod sama Philips boleh dipakai. Nanti tapi chat aku lagi juga, soalnya kayak harus ada ketentuan apanya. Nanti kasih tahu aku dulu. Oke, makasih Kak. Soalnya kalau bikin ulang, itu kebanyakan masalah di RDN-nya kan. Jadi kayak pakai yang udah ada nggak apa-apa ya Kak? Iya, nggak apa-apa. Oke, makasih Kak. Oke. Buat yang tugas akhir itu, masih ada pertanyaan nggak? Kak, itu dilihatnya dari gain-nya atau sama kita kayak ngasih analisisnya juga, Kak? Kalau yang hadiah itu dari gain. Ya. Tapi untuk tugasnya kita harus ngasih analisisnya juga nggak, Kak? Secara teknikal atau fundamental? Iya, itu nanti buat tugas akhirnya kalian nganalisis juga secara fundamental sama secara teknikal. Tapi kalau yang sampai dapat hadiah itu yang buat gain-nya aja. Kalau misalnya yang analisis itu buat nilai tugas akhir kalian. Oh, kalau untuk yang boleh tanya nggak Kak? Kalau yang fundamental itu nanti bentuknya kayak equity research gitu atau gimana Kak? Yang fundamental tuh kayak equity report. Oh iya, oke. Sama nggak? Kayak gitu. Oke, makasih Kak.
Ya, kalau nggak ada, udah bisa download soalnya dulu sama answer sheet-nya di Google Classroom. Nanti bareng-bareng juga sama aku buat ngebahas dulu soalnya, takutnya masih ada yang bingung cara jawabnya juga. Kalau udah beres download, nanti kesel. Aku tunggu deh 5 menit. Biar kalian download dulu. Udah download semua? Aku udah, Kak. Udah, Kak. Oke, ini buat soal nomor 1, answer sheet-nya. Jadi nanti, ini kan kayak yang tadi kita terakhir di papan. Nah, nanti di sini kalian tulis rumus angkanya, kayak biasa. Misalnya kayak A dikali berapanya, kayak gitunya ditulis. Terus ini hasil-hasilnya. Terus buat soal nomor 2, itu kalian pakai saham kalian yang udah kalian pilih di notes. Kayak misalnya saham yang pertamanya kalian Unilever, kedua BCA, ketiga Astra. Nah, buat cari open sama close-nya itu kalian cari di Yahoo Finance. Aku bantu cara carinya. Nah, di sini kalian di Google cari Yahoo Finance. Nah, terus kalian cari nama saham kalian. Misalnya saham kalian Astra nih. Nah, sini. Udah keganti kan share screen-nya jadi Yahoo Finance? Udah, Kak. Udah masuk Yahoo Finance. Oh, ini misalnya kalian Astra. Berarti di sini pencet Astra. Dalam coding. Nah, ini saham kalian Astra. Kalian pilih ASPI. Terus kalian ke historical datanya. Kan tadi disuruhnya disoalkan periodenya 1 Januari sampai 15 Januari. Berarti di sini kita masukinnya 1 sampai 15 Januari sih historical price-nya. Time.
Januari sampai tapi di sini kalian harus nulisnya 16 karena kalau 15 jadi enggak ke ini enggak ada si tanggal 15 ya, jadi kalian pakainya yang 16. Gitu. Cara cari terus apply. Jadi ada data si open sama si close di tanggal 1 sampai tanggal 15 Januari. Nah, nanti close-nya itu kalian pakai yang close aja, jangan pakai yang adjusting close. Karena sebenarnya sama aja sih isinya, tapi kalian pakai yang close aja ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah ngerti? Saya mau nanya, untuk yang sel paling atas itu yang tanggal 1-nya atau tanggal 15? Tanggal 1-nya. Buat di Excel sheet? Ya, buat gimana? di Excelnya, tugasnya, ya, di date paling atas itu yang tanggal 1 kan, baru paling bawah tanggal 15. Tapi kan di sini nggak ada tanggal 1, jadi dari tanggal 4. Iya, tanggal 4. Terus, ya. Jadi, Kak, BTW kan kalau di answer sheet-nya baris itu kan, berarti kita tambahin lagi sampai di aku open close-nya aja kok yang diambil. Maksud kamu gitu kan? Semuanya diambil. Yang kita pakai di answer sheet-nya itu cuma sih harga open sama harga close-nya aja. Dari yang semua ada di yang finance itu. Nah, untuk yang jadi perhitungan return-nya itu yang per hari ya Kak, bukan hari ke hari. Jadi dalam satu hari hitungan open ke close. Ya. Jadi return-nya cari per hari. Ambil sampai tanggal. Oh iya Kak, untuk yang CF-nya itu kan ini kan per hari ya, berarti kan dividen nggak ada, berarti dikosongin. Iya, kalau misalnya nggak ada kosong. Kalau misalnya ada masukin dividen. Ada lagi, kalau ada yang mau ditanyain lagi, berarti selamat ngerjain. Aku bakalan buka Zoom-nya buat tanya jawab sampai jam 5:30. Nanti sudah 5:30, kalian kalau mau ada yang ditanyain lewat grup lain. Oke, kasih. makasih Oke, Kak. makasih Kak. Makasih, Kak. Oke, makasih Kak.
Kak mau tanya, Iya boleh. kalau yang buy itu, berarti kita transaction maunya cuma buat 20% dari 50 lotnya aja kan ya Kak? Terus kamu satu lotnya dikali lagi kan, satu lot berapa lembar, jadi per lembarnya. Iya, tapi ini buat hitungan per lembar atau keseluruhan ya Kak? Buat per lembar, soalnya dia harganya kan per lembar. Jadi nanti kamu kali lagi. Oh gitu. Biar per lembar. Oh iya, makasih Kak. Iya.
teman-teman jangan lupa buat jumlah lembar yang by sama yang sell itu harus sama ya. Buat yang nomor 1. Permisi, jumlah apakah yang harus sama? Jumlah lembar antara yang buy sama sell. Oh, oke. Thanks. Oh, berarti 50 lot. Bukan yang 20% itu. Yang 20% karena kita kan mau lihat yang hasil yang dia dijual. Jadi dia yang 20% kali 20 lot. Berarti buy-nya di yang 20% juga. Buy-nya juga 20% biar sesuai gitu, seimbang antara membandingin yang si sell sama buy. Oke, makasih Kak. Ya. Jadinya dua-duanya tuh 20% buy sama sell-nya. Iya, 20% bisa jadi. Oke, makasih konfirmasinya, Kak. Kalau udah jam 17.30, jadi Zoom-nya bakalan aku end aja. Nanti kalau ada yang mau ditanya